Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ana Askiati Niswa, NIM 200309608 Harisma Sela Novita, NIM 20030960991 dan Istin Amatul Fasihah, NIM 20030961105. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan pendidikan. Untuk poin A, yakni ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah hadis. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Seorang anak ibaratkan adonan yang siap dibentuk sesuka orang yang memegangnya, atau ibarat kertas putih bersih yang siap untuk dituliskan apapun di atasnya. Jika kedua orang tuanya membiasakannya pada kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Sebaliknya, jika kedua orang tuanya membiasakan pada keburukan, maka dia akan tumbuh menjadi buruk pula. Lingkungan sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan tingkat keberhasilan anak dalam belajar adalah sebagai lanjutan dari pendidikan lingkungan keluarga. Dalam perspektif Islam, fungsi sekolah sebagai media realisasi pendidikan berdasarkan tujuan pemikiran, akidah, dan syariah dalam upaya penghambaan diri terhadap Allah dan mentauhidkannya sehingga manusia terhindar dari penyimpangan fitrahnya. Artinya, perilaku anak diarahkan agar tetap mempertahankan naluri keagamaan dan tidak keluar dari bingkai norma-norma Islam. Demikian pula anak di sekolah tidak akan terlepas dari pergaulan dengan teman sebayanya. Dalam hal ini, Zanussi menyarankan agar memilih teman tidak sembarangan. Hendaknya teman itu memiliki sifat yang tekun, belajar waro', dan berwatak istiqomah, karena hal itu secara tidak langsung maupun secara langsung akan saling mempengaruhi. Teman yang satu akan terpengaruh dengan teman yang lainnya, sebagaimana diungkapkan Zanussi dalam syairnya. Janganlah bertanya tentang kelakuan seseorang, tetapi lihatlah siapa temannya, karena biasanya orang itu mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera. Dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kau akan mendapat petunjuk. B. Teori empirisme dan teori Bronfenbrenner. A. Teori empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu emperia yang artinya pengalaman. Teori ini mengemukakan bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakui keberadaannya. Maksud dari pengalaman di sini adalah pengalaman lahir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia.
sedangkan akal manusia hanya bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data yang diperoleh oleh pengalaman. Teori yang dikemukakan oleh John Locke ini juga sering disebut dengan teori tabula rasa. Teori tabula rasa menyatakan bahwa individu lahir ke masyarakat bagaikan kertas putih yang bersih. Artinya, manusia ini dilahirkan tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan. Jadi, berdasarkan teori ini, pendidik memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran anak, karena pendidik bertugas menyediakan lingkungan pendidikan yang ideal bagi anak. Lingkungan yang ideal akan membuat anak-anak mudah menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. B. Teori Bronfenbrenner. Seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Yuri Bronfenbrenner merumuskan teori ekologi dalam psikologi perkembangan untuk menjelaskan bagaimana interaksi individu anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ekologi adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari pengaruh dari lingkungan kepada makhluk hidup. Asal kata ekologi adalah dari kata oikos yang berarti rumah, habitat, atau tempat hidup, serta kata logos yang berarti ilmu. Jadi, bisa diartikan secara harfiah bahwa ekologi adalah pengkajian dari hubungan antar organisme atau sekelompok organisme terhadap lingkungannya. Melalui teori ekologinya tersebut, Bronfenbrenner menekankan pentingnya untuk mempelajari seorang anak dalam konteks lingkungan yang beragam. Teori ekologi berkembang sendiri dipengaruhi oleh lingkungan dapat memberikan dampak perilaku pada individu. Artinya, hubungan atau interaksi yang terjadi antar individu dapat memberikan perilaku individu tersebut. Lingkungan sekitar individu dapat memberikan gambaran dan mengklarifikasi dampak dari interaksi antar individu. Prinsip dasar dari teori ekologi perkembangan adalah anak-anak memiliki perilaku dominan yang dipengaruhi oleh banyak konteks pengaturan kehidupan antara lain keluarga, teman sebaya, sekolah, sosial budaya, kepercayaan, kebijakan, dan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan melalui interaksi secara langsung dan dapat menjadikan dampak perilaku pada anak yang dipengaruhi oleh sistem pada teori ekologi perkembangan. Dalam teori ekologinya, Bronfenbrenner menggambarkan 5 aspek ekologi atau kondisi lingkungan di mana perkembangan terjadi, yakni antara lain. Yang pertama, ada makrosistem. Makrosistem ini merupakan ruang lingkup yang paling kecil, yakni meliputi lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, yaitu mesosistem, meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda. Yang ketiga, ekosistem, lingkupnya lebih besar dibanding mikrosistem, terdiri dari subsistem tempat kerja orang tua, teman saudara, saudara di luar rumah, dan peraturan sekolah. Yang keempat, makrosistem, terdiri dari sublingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang, namun masih dapat memberikan pengaruh pada anak, terdiri dari subsistem ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima, kronosistem, yaitu pengaruh perubahan yang merupakan kelanjutan dari lingkungan anak. Jadi, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner memandang bahwa perkembangan karakter anak diperoleh dari interaksi antara individu anak dengan lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka anak tersebut akan berpotensi untuk memiliki karakter yang baik. Sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka anak akan berpotensi untuk memiliki karakter yang buruk juga. Macam-macam lingkungan pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan unit pertama dalam masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Dalam kajian antropologis, disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir.
Pendidikan yang dimaksud adalah keluarga. Di lingkungan keluarga pula, siswa akan mendapat nasihat atau stimulus-stimulus yang dapat memacunya untuk rajin belajar. Pendidikan keluarga juga termasuk pendidikan masyarakat, karena di samping keluarga itu sendiri sebagai kesatuan kecil dari bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat, juga karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sesuai dan dipersiapkan untuk kehidupan anak-anak itu di masyarakat kelak. Dengan demikian, nampaklah adanya hubungan erat antara keluarga dengan masyarakat. Lingkungan keluarga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu fungsi edukasi. Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan dalam pendidikan serta pembinaan anggota keluarga. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi, yaitu keluarga sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial serta mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang ketiga yaitu fungsi afeksi atau fungsi perasaan, adalah dengan adanya kehangatan dalam keluarga dapat menjadi bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Yang terakhir yaitu fungsi religius, artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya untuk menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Menurut TUU, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang pendidikannya dilaksanakan secara sengaja, terencana, terarah, dan sistematis. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka di samping keluarga, sekolah pun memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Lingkungan sekolah sebagai wadah pengembangan belajar di luar pendidikan dalam keluarga, memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Siswa akan selalu berhubungan dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar, menggunakan fasilitas belajar yang disediakan di sekolah, dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitar sekolah. Lingkungan pendidikan selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian, dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah, dengan ruang lingkup dan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta budaya. Di lingkungan masyarakat, terdapat lembaga pendidikan yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan Islam, di antaranya yaitu masjid, asrama, dan perkumpulan remaja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.